Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari program studi D3 Kebidanan, Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tahap persalinan normal atau biasa disebut dengan cardinal movements of labor. Nah, yang pertama itu ada engagement, yang kedua itu ada descent, yang ketiga itu ada fleksi, yang keempat itu ada putaran paksi dalam atau biasa disebut dengan internal rotation, yang kelima itu ada ekstensi, yang keenam itu ada putaran paksi luar atau biasa disebut dengan external rotation, dan yang terakhir itu ada ekspulsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tahap persalinan normal itu satu persatu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang engagement. Jadi karena saya tidak memiliki pantom, maka saya akan menjelaskannya melalui gambar. Nah, engagement itu merupakan salah satu yang pertama dari tahap persalinan normal. Engagement itu apa? Engagement itu terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin atau biasanya kepala telah memasuki rongga panggul. Nah, engagement ini telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki station 0 atau lebih rendah. Pada nulipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara ini dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Nah, ini penjelasan tentang engagement yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu ada descent. Descent itu terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dengan cairan amnion, yang kedua itu ada tekanan langsung kontraksi fundus pada janin dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Nah, sumbu jalan lahir ini terbagi lagi menjadi 3 pada proses descent tersebut. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan satu persatu di sini. Nah, yang pertama itu ada synclitismus, yaitu ketika sutura sagittalis itu sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua ada asynclitismus anterior, yaitu ketika kepala janin mendekat ke arah promotorium sehingga os parietalis itu lebih rendah. Dan yang ketiga itu ada asynclitismus posterior, yaitu ketika kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu fleksi. Fleksi itu setelah bagian terbawah janin itu turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada persendian leher, yaitu persendian leher ini dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Kemudian yang kedua ada letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga itu adanya terjadinya perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Dan yang keempat itu, kepala janin yang mencapai dasar panggul itu akan menerima tekanan, sehingga memaksa kepala janin untuk mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir tersebut. Nah, untuk yang keempat itu ada putaran paksi dalam atau biasa disebut dengan internal rotation. Nah, itu putaran paksi dalam ini dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadinya kontraksi, kepala janin ini diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala itu berputar saat mencapai otot panggul. Nah, yang kelima itu ada ekstensi atau extension. Nah, yaitu saat kepala janin itu mencapai perineum, kepala akan didefleksi ke arah anterior oleh perineum tersebut. Kemudian mula-mula oksiput itu melewati permukaan bawah simfibus pubis. Kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi tersebut. Nah, untuk yang keenam itu ada tentang putaran paksi luar atau biasa disebut dengan external rotation, yaitu putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterposterior panggul. Rotasi eksternal ini kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Nah, yang ketujuh itu ada ekspulsi. Ekspulsi ini yaitu setelah bahu itu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya jelaskan tentang 7 mekanisme persalinan atau biasa disebut dengan cardinal movements of labor. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.